Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa Iftar Bahita dari kelas AK703 dengan NIM 250301020225 yang akan memaparkan mengenai analisis laporan berkelanjutan tahun 2024 untuk perusahaan gas negara TBK atau PGAS. Untuk anggota kelompok 3 yaitu terdiri dari Ananda Rizky Adi Pratama Putra, Erni Yuliana, Irdianti Pujianingsih, Pradita Nugraheni Putri, Tika Dwi Apriani, dan saya Zulfa Ikar Bahita. Untuk profil perusahaan gas negara TBK merupakan perusahaan yang berstatus sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina, di mana bisnis utamanya yaitu mengenai transmisi gas dan distribusi gas bumi. Perusahaan ini melayani sektor industri, komersial, hingga rumah tangga dengan jaringan pipa gas terpanjang di Indonesia yang mencapai 10.000 km. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadikan perusahaan gas nasional terkemuka yang mendukung kedaulatan energi nasional. Kemudian untuk aspek lingkungan dan program yang dijalankan, PT Perusahaan Gas Negara ini menjalankan berbagai program lingkungan sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan dan pengurangan emisi. Yaitu yang pertama ada peran gas bumi dalam transisi energi dan pengurangan emisi, di mana PGN mendukung transisi energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai energi yang lebih bersih. Pada tahun 2024, penyaluran gas mencapai 852 BBTUD dan berkontribusi pada pengurangan 6,6 juta ton CO2 sehingga mendukung target penurunan emisi nasional. Yang kedua yaitu ada pengelolaan dan pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRA, di mana PGN ini melakukan pencatatan dan pengendalian emisi skop 1, 2, dan 3 sesuai dengan standar IPCC dan GHG protokol. Program ini menghasilkan penghematan energi sebesar 310.899 GJ. Yang ketiga yaitu ada keanekaragaman hayati, di mana PGN berkomitmen menjaga keanekaragaman hayati dengan menetapkan target indeks keanekaragaman hayati lebih dari 1,5 di seluruh lokasi kerja kritikal sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem di area operasional. Kemudian ada pengelolaan limbah non-B3, di mana PGN ini mengolah 0,20 ton limbah sisa makanan menjadi ekoenzim untuk kegiatan urban farming, di mana inovasi ini membantu mengurangi dampak pemanasan global dan oksidasi fotokimia serta meraih Environmental Social Innovation Awards tahun 2024. Perkenalkan, saya Pradita Nugrahini Putri. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang sosial aspek dan program yang dijalankan. Yang pertama, tentang kesejahteraan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi di PGN ini ada program diklat yang sistematis. Fungsinya adalah untuk menghilangkan kesenjangan kompetensi para pekerja, sekaligus mendukung peran PGN sebagai subholding gas. Di sini PGN menjalankan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, mencakup in-house maupun public training, kemudian ada sertifikasi, serta sharing knowledge. Perlu kita ketahui bahwa di tahun 2024, realisasi program pelatihan in-house kompetensi teknis mencapai 56 program. Angka ini sedikit melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 55 program. Terkait tingkat partisipasi, ini mencapai angka 127,9% dari target 85%. Kemudian, ini dinilai efektif pelatihannya karena pengukuran evaluasi pelatihan level 2 sebanyak 125,31%. Kemudian ada indeks keterikatan pekerja PGN pada tahun 2024 mencapai 80,68 dari skala 100 yang menunjukkan lingkungan kerja positif. Yang kedua, kita bahas tentang hak asasi manusia dan kesetaraan. Jadi upaya PGN dalam aspek HAM dan kesetaraan itu berfokus pada pencegahan risiko internal maupun eksternal,
Program yang dijalankan pada periode 2024 sebagai berikut. Yang pertama ada penerapan prinsip DEI, Diversity, Equality, dan Inclusion. PGN mewujudkan melalui pelatihan keberagaman yang diberikan kepada seluruh pekerja, termasuk pekerja baru. Kemudian yang kedua ada e-learning respectful workplace. Ini tujuannya adalah mendorong terciptanya lingkungan kerja yang saling menghormati. E-learning ini diikuti oleh 779 pegawai atau mencapai 59,4% dari total pegawai. Kemudian ada juga pemetaan risiko HAM. Jadi PGN bekerja sama dengan Kemenkumham melalui aplikasi bernama Prisma untuk memetakan potensi risiko pelanggaran HAM. Yang keempat, ada penguatan produk dalam negeri atau TKDN. PGN ini memperkuat penggunaan produk dan jasa dalam negeri melalui peningkatan TKDN di proyek-proyeknya. Yang terakhir, ketiga, kita bahas tentang pemberdayaan masyarakat dan investasi sosial. Nah, contoh program yang dijalankan oleh PGN meliputi program Herbaman di SOR 3, kemudian ada program Bank Sampah Anyelir 6, dan TBM Gemercik di Stasiun Cimanggis, serta ada juga program Pesona Tani Dewa di Stasiun Pagar Dewa. Di sini pada tahun 2024 investasi sosial yang dialokasikan PGN mencapai jumlah 65 miliar rupiah. Kemudian PGN juga mencatat pencapaian positif pada implementasi program CSR yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Kemudian terkait indeks kepuasan masyarakat ini cukup tinggi. Sebagian besar berada pada kategori sangat puas. Secara keseluruhan, IKM PGN pada tahun 2024 mencapai 4,58 dengan predikat sangat baik. Terima kasih, materi selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Mohon izin Ibu, perkenalkan saya Erni Yuliana, mahasiswa PJJ Akuntansi dari kelas AK703. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari sisi aspek ekonomi dan program yang dijalankan oleh PT Perusahaan Gas Negara selama tahun 2024. Adapun kinerja ekonomi PT Perusahaan Gas Negara untuk tahun 2024 berdasarkan ikhtisar kinerja keberlanjutan menunjukkan kinerja ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu PGN melakukan peningkatan panjang jaringan pipa yang dikelola menjadi 33.254 km, yang berarti terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 panjang jaringan pipa 32.344 km dan tahun 2022 sepanjang 25.851 km. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan pipa gas ini menjadi salah satu program utama yang berdampak ekonomi signifikan. Lalu yang kedua, PGN melakukan program diversifikasi bisnis energi di mana melalui niaga gas bumi serta optimalisasi infrastruktur LNG, PGN mampu meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan pada tahun 2024. Program ini berdampak pada stabilitas pasokan energi nasional dan menjaga keberlanjutan kinerja ekonomi perusahaan di tengah transisi energi. Berikutnya, dari sisi kinerja keuangan, pendapatan PGN pada tahun 2024 mencapai 3.789 juta US dollar dan laba bersih sebesar 339 juta dolar. Kenaikan pendapatan dan laba ini mencerminkan efektivitas strategi operasional, efisiensi biaya, dan diversifikasi bisnis. Kemudian, nilai ekonomi yang diperoleh PGN pada tahun 2024 tercatat sebesar 3.899 juta dolar dan yang didistribusikan sebesar 3.821 juta dolar. Dengan demikian, keberadaan PGN tidak hanya memberi manfaat bagi perusahaan, tapi juga berkontribusi langsung terhadap perputaran ekonomi nasional. Adapun total kontribusi PGN kepada negara pada tahun 2024 sebesar 300 juta dolar dalam bentuk pajak dan kewajiban lainnya. Dalam hal ini, PGN berperan sebagai salah satu kontributor penting penerimaan negara di sektor energi.
Yang terakhir adalah kebijakan pengadaan berkelanjutan PGN. Dapat terlihat dari porsi pengeluaran pemasok lokal sebesar 99,1% atau setara dengan 315 juta dolar. Tingginya proporsi belanja lokal ini menunjukkan dukungan nyata PGN terhadap industri nasional dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan serta tata kelola perusahaan. Baiklah, demikian presentasi dari saya untuk aspek ekonomi dan program yang dijalankan oleh PGN pada tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Erdianti Pujaningsi dengan NIM 250301020104. Saat ini kita akan membahas tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPER. PROPER merupakan program pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, tujuan lain dari PROPER adalah untuk mengurangi beban pencemaran akibat kegiatan industri dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Penilaian peringkat PROPER memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan, seperti memperoleh pembinaan tim teknis dari KLHK, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor karena perusahaan akan memiliki citra yang lebih baik. PROPER terdiri dari 5 peringkat penilaian. Mari kita bahas satu persatu, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Peringkat yang tertinggi adalah emas. Perusahaan dengan peringkat ini dapat memberikan komitmen yang luar biasa dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Perusahaan dengan peringkat emas akan selalu mematuhi peraturan pemerintah terkait lingkungan hidup dan memiliki ciri melakukan inovasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menggunakan teknologi ramah lingkungan dengan mendaur ulang limbah, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Peringkat yang kedua adalah hijau. Perusahaan dengan peringkat hijau, selain telah memenuhi standar pengelolaan lingkungan dan melakukan upaya serius dalam mengurangi dampak lingkungan serta mematuhi kewajiban hukum, ciri lain dari perusahaan peringkat hijau adalah melakukan pengelolaan limbah yang baik dan pengurangan penggunaan energi dan bahan baku. Peringkat yang ketiga adalah biru. Peringkat ini diberikan kepada perusahaan yang dapat memenuhi standar minimal dalam pengelolaan lingkungan. Namun masih dapat dilakukan perbaikan lebih lanjut dengan meningkatkan inisiatif ramah lingkungan. Ciri lain dari perusahaan dengan peringkat hijau adalah sudah melakukan pengolahan limbah dan mematuhi sebagian peraturan lingkungan hidup. Peringkat yang keempat adalah merah. Perusahaan dengan peringkat merah merupakan perusahaan yang memiliki kinerja terhadap lingkungan yang buruk. Perusahaan dengan peringkat merah biasanya dicirikan dengan tidak mematuhi aturan lingkungan dan sering mengabaikan pengelolaan limbah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Peringkat yang terakhir atau yang terendah adalah hitam. Perusahaan yang memperoleh peringkat ini tidak dapat memenuhi peraturan lingkungan dan tidak serius dalam pengelolaan dampak lingkungan. Selain itu, perusahaan dengan peringkat hitam sering mendapat sanksi dari pemerintah. Peringkat ini harus dihindari karena dapat menurunkan standar kepercayaan dari stakeholder. Berdasarkan laporan tahunan 2024, PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah memperoleh peringkat emas dan hijau. Untuk memperoleh peringkat tersebut, PGN berkomitmen mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution atau NDC 2030 dan mencapai target Net Zero Emission NZE 2060 dengan fokus berkelanjutan dari PGN adalah yang pertama, mencapai target NDC melalui penggunaan gas bumi di fase transisi. Yang kedua, melindungi alam. Yang ketiga, membangun masyarakat yang kohesif dan tangguh. Dan yang keempat,
praktik bisnis yang bertanggung jawab. PGN tentu terus mengembangkan sistem manajemen yang komprehensif guna mengelola berbagai aspek berkelanjutan. Pengelolaan yang dilakukan mencangkup penerapan standar sistem manajemen internasional seperti ISO 14001 tahun 2015 untuk sistem manajemen lingkungan dan ISO 37001 tahun 2016 untuk sistem manajemen anti penyuapan, serta ISO 22301 tahun 2019 untuk sistem manajemen kelangsungan bisnis untuk peningkatan ketahanan organisasi. Demikian paparan dari saya. Selanjutnya, paparan tentang kontribusi terhadap Sustainable Development Goals akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Ibu dan teman-teman untuk melanjutkan pemaparan terkait kontribusi Pegas terhadap Sustainable Development Goals. Nah, jadi di sini PGN itu berkomitmen untuk mendukung pencapaian SDG melalui berbagai program sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang dapat berdampak langsung terhadap masyarakat serta sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Nah, untuk yang pertama itu adalah no poverty atau tanpa kemiskinan. Jadi di sini PGN mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan. Nah, salah satu programnya itu adalah program petani naik kelas di Desa Pagardewa. Dengan program ini, petani karet itu dapat memperoleh bantuan terkait dengan penyediaan bibit yang unggul, kemudian pupuk yang organik, serta pendampingan teknis dan juga pembiayaan koperasi, sehingga pendapatan dan juga ketahanan ekonomi petani itu dapat meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah zero hunger atau tanpa kelaparan. Jadi di sini PGN mendukung ketahanan pangan dengan melakukan pengembangan budidaya ikan air tawar bersama dengan kelompok tani serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Nah, inisiatif ini itu membantu pemenuhan gizi keluarga sekaligus dapat membuka sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah kehidupan yang sehat dan juga sejahtera. Nah, di sini PGN itu menjalankan program kesehatan masyarakat seperti layanan posyandu, kemudian melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang rutin, edukasi pola hidup yang bersih dan juga sehat, serta penyediaan air yang bersih dan juga sanitasi. Nah, program inilah dapat memberikan manfaat langsung bagi ratusan warga di berbagai wilayah. Kemudian untuk yang keempat yaitu quality education atau pendidikan yang berkualitas. Jadi di sini PGN itu melakukan peningkatan sarana pendidikan, kemudian memberikan dukungan kegiatan kampus serta pengembangan kapasitas SDM. Di sini PGN juga menawarkan beasiswa S2 dalam negeri serta menyelenggarakan pelatihan baik itu pelatihan teknis maupun pelatihan manajerial bagi ribuan pekerja. Kemudian untuk yang kelima yaitu gender equality atau kesetaraan gender. Jadi di sini PGN itu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan juga bebas diskriminasi dengan kebijakan yang ramah perempuan serta melaksanakan audit kesetaraan yang rutin dan pelatihan keberagaman. Nah, selain hal tersebut dalam proses rekrutmen PGN juga memastikan kesempatan yang sama bagi semua calon pekerja. Kemudian untuk yang keenam itu adalah air bersih dan juga sanitasi yang layak. Jadi di sini PGN itu mendukung akses air bersih dan juga sanitasi bagi masyarakat serta menerapkan efisiensi penggunaan bersih dalam kegiatan operasionalnya. Nah, upaya ini itu berkontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan dan juga lingkungan. Kemudian yang ketujuh itu adalah clean energy atau energi bersih dan juga terjangkau. Jadi melalui pemanfaatan gas bumi, PGN itu menyediakan energi yang lebih bersih dan juga terjangkau. Nah, ada penyaluran gas, pengembangan jaringan rumah tangga, serta solusi LNG dan juga CNG itu membantu menurunkan emisi dan memperluas akses energi yang nasional. Kemudian yang SDG 8 itu adalah pekerjaan yang layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini PGN itu meningkatkan kapasitas tenaga kerja itu melalui pelatihan dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan pemasokan gas yang andal bagi industri. Termasuk di sini itu adalah program HGBT. Nah, selain itu PGN itu juga membina UMKM dan juga ekonomi desa untuk memperkuat perekonomian lokal. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Zulfa Idkar Bahita.
dengan NIM 250301020225. Selanjutnya membahas materi tentang kontribusi terhadap Sustainable Development Goals, yaitu ada SDG 9 mengenai industri, innovation, and infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur energi nasional dan inovasi operasional berupa jaringan pipa gas sepanjang 33.254 km dengan cara mengembangkan inovasi digital seperti Quick Engineering Standards and Tools. Selanjutnya, SDG 10 dengan berkurangnya ketimpangan dengan mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antar negara, dengan kebijakan inklusivitas ekonomi lokal dengan prioritas penggunaan produk dan jasa dalam negeri atau TKDN serta pengadaan lokal. Selanjutnya, SDG 11 mengenai Sustainable Cities and Communities dengan menjadikan kota dan pemukiman manusia secara inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan salah satu programnya yaitu program Harum Manis, yaitu Harjamukti Unggul Masyarakat Optimis di Kelurahan Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, SDG 12 mengenai Responsible Consumption and Production dengan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Salah satu contohnya itu penghematan energi mencapai lebih dari 310.000 GJ melalui pengurangan kehilangan gas. Selanjutnya, SDG 13 menangani perubahan iklim dengan mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Salah satu contohnya yaitu penurunan emisi di tahun 2024 sebanyak 29.722,54 ton yang meningkat pesat dibandingkan tahun 2023 sebanyak 598,9 ton. Selanjutnya, SDG 14 tentang ekosistem lautan dengan melestarikan lautan, samudra, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong upaya konservasi di sekitar Ciliwung melalui kegiatan Arum Edukasi Sungai Ciliwung dan program Gerakan Membangun Bersih Indah Lestari Rahayu Ciliwung atau Gerbang Biru Ciliwung. Selanjutnya, SDG 15 mengenai ekosistem daratan, yaitu melalui CSR penanaman pohon dan penghijauan. PGN membagikan 1.000 bibit pohon gratis, salah satunya yaitu tanaman jeruk, kelengkeng, durian, rambutan, dan lain-lain kepada warga Semarang. Hal ini untuk mendukung pembentukan kelompok tani siaga yang tujuannya untuk membantu pemadaman hutan jika terjadi kebakaran lahan. Selanjutnya, SDG 16 mengenai Peace, Justice, and Strong Institution. PGN berkomitmen menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dengan cara perusahaan rutin memberikan pelatihan anti korupsi serta mewajibkan fakta integritas kepada seluruh mitra bisnis. Selanjutnya untuk SDG 17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan secara regional bermitra dengan BRIN untuk riset pertanian atau budidaya padi biosalin. Pada tingkat industri, PGN bekerjasama dengan Pertamina International Shipping untuk mengembangkan solusi bahan bakar rendah karbon pada armada laut. Secara internasional, PGN menandatangani joint study dengan POSCO Internasional untuk pengembangan carbon capture and storage sebagai upaya kurangi emisi karbon. Dari perusahaan ini, analisis pelaksanaan pelaporan secara formalnya sudah sesuai. PGN telah memenuhi standar pelaporan yang diwajibkan oleh OJK dan menggunakan standar global GRI. Laporan telah melalui proses external assurance atau audit oleh pihak ketiga untuk memastikan akurasi data. Secara praktiknya selalu ada tantangan. Keberlanjutan bukan menjadi tujuan, melainkan proses penyempurnaan yang berkelanjutan. Inovasi dalam ESG memastikan bahwa setiap rupiah keuntungan yang dihasilkan selaras dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam laporan keberlanjutan PGN 2024, GRI yang digunakan mencakup GRI 2 dan 3 yang membahas mengenai tata kelola dan isu material. GRI 200 yang membahas tentang kinerja dan dampak ekonomi, GRI 300 yang membahas mengenai dampak lingkungan, yaitu energi, emisi, limbah, dan air.
Selanjutnya, GRI yang dibahas adalah GRI 400 yang membahas mengenai aspek sosial tentang karyawan, K3, dan masyarakat. Sekian, terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.